Kenapa orang baik sering dimanfaatkan? Di dunia yang keras ini, orang baik seringkali bukan dihargai, tapi dimanfaatkan, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena hati mereka terlalu jujur. Video ini bukan untuk membuatmu berhenti jadi orang baik, tapi agar kamu lebih sadar bahwa menjadi baik tidak sama dengan membiarkan diri diinjak-injak. Nah, berikut kenapa orang baik sering dimanfaatkan. 1. Orang baik sering mendahulukan orang lain. Orang baik sering mendahulukan orang lain bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terbiasa berpikir dengan hati, terbiasa mengalah demi menjaga perasaan, dan terbiasa merasa bersalah jika berkata tidak dan sikap ini justru menjadi celah. Saat kamu selalu siap membantu, selalu ada, dan jarang menolak, sebagian orang akan menganggap itu sebagai kewajiban, bukan lagi ketulusan. Orang baik cenderung menunda kebutuhannya sendiri, menormalisasi kelelahan, dan meyakini bahwa bersabar adalah bentuk kebaikan tertinggi, padahal di saat yang sama batas dirinya terus dilanggar. Inilah ironi orang baik, niatnya murni, tapi dunia tidak selalu adil. Ketika empati tidak diimbangi dengan batasan, kebaikan berubah menjadi alasan orang lain untuk mengambil lebih, meminta terus, dan pergi tanpa rasa bersalah. Pelan-pelan, kebaikanmu berubah menjadi kewajiban di mata mereka. 2. Orang baik sering tidak enak menolak. Orang baik seringkali hidup dengan satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Gak enak kalau nolak. Mereka terbiasa memikirkan perasaan orang lain lebih dulu. Takut menyakiti, takut dianggap egois, takut dicap berubah, padahal di saat yang sama mereka sedang mengorbankan diri sendiri. Dari sinilah masalah dimulai, karena ketika seseorang terlalu mudah berkata iya meski hatinya menolak, batasan perlahan hilang dan orang lain mulai merasa bebas meminta lebih, memanfaatkan waktu, tenaga, bahkan kebaikannya tanpa rasa bersalah. Orang baik bukan dimanfaatkan karena mereka lemah, tapi karena mereka jarang tegas pada diri sendiri. Mereka lebih memilih memendam lelah daripada membuat orang lain kecewa. Padahal menolak bukan berarti jahat, dan berkata tidak bukan tanda egois, melainkan bentuk menghargai diri sendiri. Jika terus memaksakan kebaikan tanpa batas, yang terjadi bukanlah dihargai, melainkan dianggap selalu tersedia. Dan pada akhirnya orang baiklah yang paling sering kelelahan, terluka, dan merasa tidak adil dalam diam. 3. Orang baik sering berpikir semua orang seperti dirinya. Orang baik sering berpikir bahwa semua orang memiliki hati, niat, dan cara berpikir yang sama seperti dirinya, karena ia terbiasa bersikap jujur, tulus, dan tidak berniat merugikan siapapun. Ia menolong tanpa perhitungan, memberi tanpa curiga, dan mempercayai orang lain dengan harapan akan diperlakukan sama. Namun justru disinilah letak masalahnya, karena dunia tidak berjalan dengan standar kebaikan yang sama. Tidak semua orang memiliki empati, tidak semua orang bermain dengan niat bersih, dan tidak semua orang menghargai ketulusan. Ketika orang baik menganggap semua orang sejujur dirinya, ia cenderung menurunkan kewaspadaan dan mengabaikan batasan. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang terbiasa mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain. Bukan karena orang baik lemah, tetapi karena hatinya terlalu jujur untuk membayangkan bahwa ada orang yang sengaja memanfaatkan, hingga akhirnya kebaikannya berubah menjadi beban, dan ketulusannya dijadikan alat oleh mereka yang tidak punya nurani. 4. Orang baik jarang memasang batasan. Orang baik seringkali dimanfaatkan bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka jarang memasang batasan dalam hidupnya. Mereka terbiasa mengatakan iya meski hatinya lelah, membantu meski dirinya sendiri sedang kekurangan, dan memaklumi perlakuan orang lain dengan alasan empati sampai tanpa sadar kebaikan itu dianggap sebagai kewajiban, bukan lagi ketulusan. Dalam keinginan untuk tidak mengecewakan siapapun, orang baik sering menekan kebutuhan dirinya sendiri, membiarkan orang lain masuk terlalu jauh ke ruang pribadinya, dan terus memberi tanpa syarat, padahal tidak semua orang memiliki niat yang sama. Disinilah masalahnya dimulai. Saat batasan tidak jelas, orang lain akan merasa bebas mengambil, meminta, bahkan menuntut, karena mereka tahu orang baik akan tetap bertahan, tetap mengalah, dan tetap memaafkan. Padahal, menjadi orang baik tidak berarti harus selalu mengorbankan diri. 5. Orang baik sering dianggap orang lemah. Orang baik seringkali dianggap orang lemah, bukan karena mereka tidak punya kekuatan, tapi karena mereka memilih untuk tidak menggunakannya secara sembarangan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap tulus, sabar, dan suka mengalah sering disalahbartikan sebagai ketidakmampuan untuk melawan,
padahal di balik itu ada kesadaran dan kendali diri yang besar. Banyak orang memanfaatkan kebaikan karena tahu orang baik cenderung memberi tanpa banyak menuntut, memaafkan tanpa banyak perhitungan, dan bertahan meski disakiti. Sayangnya, dunia yang keras sering menghargai suara yang paling lantang, bukan hati yang paling tulus. Akibatnya, orang baik jadi sasaran empuk, diminta terus, ditekan terus, sampai lupa bahwa kebaikan bukan berarti harus selalu mengorbankan diri. Menjadi orang baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kebaikan yang sehat tetap butuh batasan, keberanian berkata tidak, dan kesadaran bahwa menghargai diri sendiri adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. 6. Orang baik sering menyalahkan diri sendiri. Orang baik seringkali tumbuh dengan keyakinan bahwa menjaga perasaan orang lain adalah tanggung jawab utama mereka. Sampai akhirnya ketika disakiti, dikhianati, atau dimanfaatkan, yang pertama kali mereka lakukan bukan marah, melainkan menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang sabar, mungkin aku terlalu sensitif, atau mungkin ini memang salahku. Pola ini menjadi sangat berbahaya, karena alih-alih melihat bahwa ada orang yang sengaja melampaui batas, orang baik justru sibuk mengoreksi dirinya sendiri, meminta maaf atas hal yang tidak ia lakukan, dan terus memberi kesempatan demi menjaga kedamaian. Rasa empati yang tinggi membuat mereka lebih mudah memahami alasan orang lain dibanding membela diri sendiri, hingga tanpa sadar mereka membiarkan batasan dilanggar berulang kali. Kalau hari ini kamu merasa sering dimanfaatkan, bukan berarti kamu harus berubah jadi orang jahat. Kamu hanya perlu berhenti jadi orang baik yang melupakan dirinya sendiri. Belajarlah berkata tidak tanpa merasa bersalah. Belajarlah memilih siapa yang pantas menerima kebaikanmu. Dan yang paling penting, belajarlah menghargai dirimu sendiri, sebelum menuntut orang lain melakukannya. Terima kasih sudah menonton.